Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Aki Ferdinand. Baik, di video kali ini kita akan belajar daring lagi di pelajaran Aqaid Usuluddin. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar saya makin semangat buat video ini. Oh ya, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Sebelumnya kita sudah ada belajar perbandingan sihir dan mukjizat. Maka kita akan melanjutkan pelajaran aqaid atau materi selanjutnya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita bersama mengucapkan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung kita ke materi. Oke, silakan dibuka bukunya pada halaman 63. Oke. Jelas ya. 63 yaitu adalah macam-macam mukjizat. Mukjizat itu tidak hanya satu macam saja. Ada mukjizat yang berwujud dan ada mukjizat yang tidak berwujud. Nah, di sini kita akan membandingkan mukjizat tersebut. Yang pertama di situ adalah mukjizat yang berwujud. Apa itu? Ya, seperti keluarnya air dari tongkatnya Nabi Musa alaihi salam ketika dimintai oleh kaumnya di padang pasir. Ya, sedang yang tidak berwujud ialah seperti mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang mengabarkan tentang apa yang dimakan oleh kaumnya di rumah mereka. Nabi Musa alaihi salam ketika itu tongkatnya berubah menjadi ular. Itulah termasuk mukjizat yang berwujud. Kita lanjut lagi, mukjizat yang tidak berwujud. Apa itu tidak mukjizat yang tidak berwujud? Yang tidak ada seperti mukjizat Nabi Isa alaihissalam hanya mengabarkan yang dimakan oleh kaumnya di rumah mereka. Itu tidak berwujud apa yang dimiliki Nabi Isa alaihissalam. Tetapi ketika itu makanan itu tiba-tiba ada. Ya. Terus lanjut lagi, mengadakan dan meniadakan. Ada pula mukjizat mewujudkan sesuatu yang tidak atau belum ada lantas ada, dan menghilangkan sesuatu yang telah ada menjadi tidak ada. Yang pertama ialah wujudnya mega awan yang memayungi Bani Israel di padang Tieh. Ya, ketika itu ada awan besar yang memayungi dari Bani Israel. Ketika itu tiba-tiba muncul, dan ketika itu juga setelah itu langsung hilang. Itulah termasuk dari mukjizat yang mengadakan dan meniadakan. Oke, kita lanjut lagi. Terus yang kedua ialah sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam menghilangkan rasa panas api ketika kaumnya membakarnya. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu juga sama mengadakan dan meniadakan. Ketika itu Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, lalu ketika itu api itu seketika langsung hilang lagi, dan itu mengadakan dan meniadakan. Kekal dan tidak kekal. Mukjizat yang kekal tidak hilang selama-lamanya ada yang hanya perlu buat waktu yang terbatas. Mukjizat yang sementara yang tidak kekal ialah mukjizat para rasul sebelum Nabi Muhammad alaihissalam. Adapun yang kekal ialah mukjizat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat yang tidak kekal itu adalah mukjizat pada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kekal itu adalah
mukjizat Nabi Muhammad SAW. Apa itu mukjizat yang kekalnya? Sebab segala syariat atau peraturan segala nabi yang terdahulu itu tertentu untuk kaumnya masing-masing dan terhapus dengan adanya syariat atau peraturan yang datang sesudahnya. Adapun syariat Nabi Muhammad SAW kekal selama-lamanya dan berlaku bagi segala bangsa di dunia sampai akhirat atau hari kiamat. Adapun yang dimaksud dengan mukjizat itu ialah Al-Qur'an. Ya, sampai sekarang Al-Qur'an itu murni masih ada, itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang pun Al-Qur'an ini adalah sebagai pedoman kita, petunjuk kita bagi umat muslim. Ya, ini ya mukjizat terakhir, yaitu Al-Qur'an tadi sebagai pedoman kita, ya, pedoman hidup. Dengan adanya pedoman tadi kita hidup kita akan menjadi lurus, ya. Lanjut lagi, sebangsa akal pikiran dan bukan. Selain dari pembagian tersebut di atas, dapat pula mukjizat dibagi menjadi dua, mukjizat sebangsa akal pikiran dan mukjizat yang bukan sebangsa akal pikiran. Maksudnya apa di sini? Ya, menurut sebangsa akal pikiran itu adalah akal pikiran yang sehat. Ya, dia memahami bahwasanya dan dia tahu juga Al-Quran ini adalah sebagai mukjizat sebangsa akal pikiran kita. Kalau kita berpikir sama bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat, maka kita termasuk sebangsa akal pikiran tadi. Dan mukjizat yang bukan sebangsa akal pikiran, nah ini akal pikirannya tidak sama kita, bahwasanya misalkan akal pikiran kita ini mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang terakhir, dan orang yang tidak mempercayai dengan adanya mukjizat yang terakhir tersebut, maka dia bukan termasuk sebangsa akal pikiran dari kita. Jadi seperti itu. Yang pertama mukjizat Al-Quran adalah Al-Quran, dan yang keduanya adalah mukjizat para rasul yang lain. Ya. Terus adanya mukjizat tidak mustahil. Ya. Barangkali ada yang orang mengira atau berkata, mustahil adanya mukjizat. Tidak, hal itu tidak mustahil. Jadi ada orang yang mengatakan bahwasanya mukjizat itu mustahil adanya. Tapi kalau kita meyakini atau dengan dengan sebangsa akal pikiran tadi, ya, kita meyakini adanya mukjizat, berarti kita meyakini akan adanya rasul, ya, atau pembuktian Islam itu benar adanya, ya. Karena mukjizat itu terjadi kehendak Allah menjadikan alam ini sebab-sebab sebagian kecil sudah biasa kita ketahui. Tuhanlah yang menjadikan sebabnya air selalu mengalir ke tempat yang rendah, dan yang menjadikan sebabnya besi berkembang apabila kena panas, dan seterusnya. Ya, air itu mengalirnya ke bawah, benar adanya seperti itu. Tidak ada air itu mengalirnya ke atas. Ya, ketika air parit itu tidak ada turunan, maka air parit itu akan tergenang. Ya, jadi seketika air itu mengalir bagaimana? Ya, ketika paritnya itu agak menjulang ke bawah, dia akan mengalirnya ke bawah. Itu adalah Allah menjadikan seperti itu. Dengan demikian, nyatalah bahwa tidak mustahil Tuhan berkuasa dapat menjadikan sesuatu dengan tidak kita ketahui sebab-sebabnya. Sedang barang-barang yang dikatakan mustahil oleh otak manusia, banyak kenyataan sesudah itu dan sesudah diketahui sebab-sebabnya menunjukkan bahwa barang itu bukan barang yang mustahil lagi. Hanya saja jelasnya mukjizat itu dapat mengalahkan segala kodrat kekuasaan manusia dan menjadikan hujah atas kesalahan orang yang ingkar. Jadi dengan ada mukjizat ini adalah mengalahkan tadi, ya, mengalahkan. Kembali kita pada video selanjutnya, video-video sebelumnya itu ada pengertian dari mukjizat, ya, yaitu adalah mengalahkan
kodrat kekuasaan manusia. Jadi misalkan kalau ada orang yang tidak percaya adanya Islam, maka dibuktikanlah dengan hujjah tadi atau mukjizat tadi itu benar adanya, ya, untuk membuktikan kesalahan orang yang ingkar tadi, ya. Baik, mungkin sampai situ aja dulu, ya, tidak perlu lama-lama. Jadi ada materi sebelumnya, ya, silakan dilihat juga video-videonya, ya. Mungkin kita akan melanjutkan di video pembelajaran selanjutnya. Oke, kita ke closing. Oke, sampailah kita di penghujung penutup pembelajaran. Ya, itu adalah materi tentang macam-macam mukjizat. Nanti kita akan berjumpa lagi untuk melanjutkan materi. Bagi yang belum melihat materi-materi sebelumnya, nanti saya akan sertakan link di deskripsi, ya. Di situ nanti ada video-video yang sebelumnya. Mungkin yang mau lihat tamrin lughah juga ada pembelajaran tamrin lughah, nanti saya sertakan link di deskripsi, ya. Baik, tetap semangat untuk belajar daring, jangan malas-malasan, tetap semangat. Kalau nanti misalkan ada kesalahan, saya mohon maaf, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, ya, biar saya semangat buat video lagi, ya. Dan jangan lupa disertakan komentar di bawah untuk mengisi absen, ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita akan jumpa di video berikutnya lagi. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.